Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dashboard. Mata kuliah visualisasi data yang diampu oleh Ibu Sri Mulyani, MKOM, yang beranggotakan saya sendiri Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028. Saya Fajar Jaya Ananda Putri dengan NIM 2005520002. Saya Rahmadi Cahyaningrum dengan NIM 2005520022. Dan saya Sri Rati Nurjayanti, NIM 2005523003. Perkenalkan, saya Sri Rati Nurjayanti, NIM 2005523003. Saya akan menyampaikan materi dari diskusi kelompok kami. Dashboard data siswa adalah sebuah tampilan atau antarmuka yang menampilkan informasi tentang data siswa secara visual dan terstruktur. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan memudahkan pengguna dalam mengakses, memantau, dan menganalisis data siswa. Dashboard ini memiliki beberapa bagian yang menampilkan informasi tentang data siswa. Bagian pertama adalah bagian header yang berisi judul dashboard serta icon atau gambar yang menggambarkan logo sekolahan. Pada bagian ini, pengguna juga dapat mengubah pengaturan atau filter data siswa sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bagian ringkasan atau summary yang memberikan gambaran umum tentang jumlah data siswa, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, dan pekerjaan orang tua. Di bagian ini, pengguna dapat melihat secara cepat informasi penting tanpa perlu melihat semua data secara detail. Selanjutnya, bagian grafik yang menampilkan visualisasi data dalam berbagai bentuk seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik garis. Grafik ini membantu pengguna dalam melihat tren atau pola yang mungkin ada dalam data siswa, sehingga memudahkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Selanjutnya, bagian tabel yang menampilkan data siswa dalam bentuk tabel yang terstruktur. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat informasi lebih detail tentang setiap siswa, seperti jumlah data siswa, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, dan pekerjaan orang tua. Tabel ini juga bisa disortir atau difilter berdasarkan kriteria tertentu, sehingga memudahkan untuk melakukan pencarian atau perbandingan data siswa. Dashboard data siswa ini sangat berguna bagi sekolah, guru, orang tua, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam memantau dan mengelola data siswa secara efisien. Dengan menggunakan dashboard ini, pengguna dapat dengan mudah melihat informasi penting tentang siswa dan melakukan analisis yang lebih mendalam. Dalam bagian ringkasan, pengguna dapat melihat informasi secara umum seperti jumlah data siswa, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, dan pekerjaan orang tua. Dengan melihat ringkasan ini, pengguna dapat mendapatkan gambaran umum tentang data pribadi siswa secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan 2005520028. Di sini saya akan melanjutkan materinya.
grafik dalam dashboard ini memberikan visualisasi yang mudah dimengerti tentang data siswa. Contohnya diagram batang. Diagram batang dapat menunjukkan tempat lahir, umur jurusan, status, tahun buku, dan metode pembayaran. Diagram lingkaran dapat memberikan gambaran jumlah data siswa yang memenuhi kriteria tertentu seperti jenis kelamin, total keseluruhan siswa, agama, dan kelas. Dan grafik area dapat menunjukkan pekerjaan orang tua setiap siswa. Dengan melihat grafik ini, pengguna dapat mengidentifikasi tren atau pola yang ada dalam data siswa, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan atau mengalokasikan sumber daya yang tepat. Tabel dalam dashboard ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang setiap siswa. Pengguna dapat jumlah data siswa atau siswi, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, pekerjaan orang tua. Tabel ini juga dapat disortir atau difilter berdasarkan kriteria tertentu, sehingga pengguna dapat melakukan pencarian atau perbandingan data siswa dengan lebih mudah. Keseluruhan dashboard data siswa ini membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan menganalisis data siswa dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memiliki akses yang mudah dan tampilan yang visual, dashboard ini membantu pengguna dalam membuat keputusan yang informasional berdasarkan data siswa yang terorganisir dengan baik. Sebelum memulai pembuatan dashboard, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan dari dashboard data siswa. Tinjau informasi apa yang ingin ditampilkan, bagaimana data siswa diorganisir, dan apa yang ingin dicapai dengan dashboard ini. Misalnya, apakah Anda ingin melihat jumlah data siswa atau siswi, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, dan pekerjaan orang tua. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, langkah berikutnya adalah memilih alat atau platform untuk membuat dashboard. Ada banyak alat yang tersedia seperti Microsoft Excel, Google Sheet, Table, atau Power BI. Pilih alat yang pilih sesuai dengan kebutuhan dan keahlian Anda. Selanjutnya, kumpulkan semua data siswa yang diperlukan. Informasi ini bisa termasuk jumlah data siswa atau siswi, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, dan pekerjaan orang tua. Pastikan data ini terorganisir dengan baik dan bersih sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Mulailah mendesain tampilan dashboard sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diidentifikasi pada langkah pertama. Tentukan bagian-bagian utama seperti header, ringkasan, grafik, dan tabel sesuai warna, font, dan elemen visual lainnya agar tampilan terlihat menarik dan mudah dibaca. Perkenalkan, nama saya Fada Deananda Putri, NIM 200552000002. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Leni, yaitu ringkasan data statistik utama dalam dashboard. Gunakan formula atau fungsi alat dashboard Anda untuk melihat jumlah data siswa, kelas, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, umur, agama, status, tahun buku, metode pembayaran, dan pekerjaan orang tua. Tampilan ringkasan ini di bagian yang sesuai dalam dashboard. Caranya yaitu klik data siswa, kemudian blok keseluruhan data, kemudian pilih insert, kemudian pilih pivot table,
dan pilih extension worksheet yang ingin diletakkan di bagian mana, seperti contoh di rekap data. Kemudian akan muncul pivot table. Seperti contoh di output jenis kelamin, kita tarik dari laki-laki perempuan ke row dan value. Selanjutnya akan muncul tampilan di dashboard seperti ini. Buat grafik atau visualisasi data siswa, pilih jenis grafik yang sesuai dengan informasi yang ingin ditampilkan. Misalnya, diagram batang dapat menunjukkan tempat lahir, umur, jurusan, status, tahun buku, dan metode pembayaran. Diagram lingkaran dapat memberikan gambaran jumlah data siswa yang memenuhi kriteria tertentu seperti jenis kelamin, total keseluruhan siswa, agama, dan kelas. Dan grafik area dapat menunjukkan pekerjaan orang tua setiap siswa. Pastikan grafik tersebut dapat dengan jelas menyampaikan informasi yang diinginkan dalam mudah dipahami oleh pengguna. Setelah memunculkan diagram, kemudian import atau sambungkan data siswa yang telah dikumpulkan ke alat dashboard. Pastikan data tersebut terhubung dengan benar, sehingga informasi dapat diperbarui secara otomatis saat data siswa berubah dengan cara di bagian kontrol, diklik kanan, kemudian report connection, dan pilih semua data yang akan dikonekkan, kemudian kita OK. Sebelum mengimplementasikan dashboard secara luas, uji dashboard untuk memastikan semua fungsi dan visualisasi berjalan dengan baik. Periksa keakuratan data yang ditampilkan dan pastikan keseluruhan tampilan terlihat profesional dan mudah digunakan oleh pengguna dengan cara klik controller sesuai kebutuhan. Setelah menguji dan menyempurnakan dashboard ini, implementasikan dan bagikan kepada pengguna yang dituju. Pastikan mereka dapat memahami cara menggunakan dashboard dan memberikan pelatihan atau panduan jika diperlukan. Tampilan dashboard yang sudah jadi seperti ini. Kemudian jika kita ingin melihat jurusan TAV, maka secara otomatis dashboard akan berubah dan sebagainya. Tinggal kita ingin mencari informasi yang bagaimana. Perkenalkan, nama saya Rahmatu Cahyaningrum dengan NIM 200552500022 yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Dengan mengikuti tutorial ini, Anda dapat membuat dashboard data siswa yang informatif dan mudah digunakan. Dashboard tersebut akan membantu dalam memantau, mengelola, dan menganalisis data siswa dengan lebih efisien, sehingga mempermudah pengambilan keputusan dan pengelolaan kinerja siswa. Kesimpulan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, pembuatan dashboard data siswa merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan data siswa secara efektif. Dashboard ini menyajikan informasi siswa secara visual dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk melihat gambaran keseluruhan dan menemukan informasi yang relevan dan cepat. Yang kedua, dashboard data siswa memberikan keuntungan dalam menggali wawasan yang mendalam tentang kinerja siswa, tren, dan pola yang ada dalam data siswa. Melalui analisis deskriptif dan komparatif, pengguna dapat melihat sebaran nilai, perbandingan kinerja antar kelompok siswa, dan tren perkembangan akademik. Yang ketiga, merancang dashboard data siswa perlu memperhatikan tujuan pengguna,
kebutuhan informasi yang spesifik, dan pengalaman pengguna yang optimal. Desain yang bersih, tampilan yang sederhana, dan visualisasi data yang efektif membantu pengguna untuk memahami dan menginterpretasi data dengan mudah. Yang keempat, keamanan data dan privacy juga merupakan aspek penting dalam pembuatan dashboard data siswa. Langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan pengaturan akses terbatas harus diperhatikan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data siswa. Yang kelima, dashboard data siswa dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi guru, orang tua, dan administrator sekolah dalam mengambil keputusan yang berbasis data, memantau kinerja siswa, dan mendukung upaya peningkatan akademik. Dengan demikian, pembuatan dashboard data siswa merupakan langkah yang strategis dan inovatif dalam mengelola data siswa. Dengan menggunakan dashboard ini, pengguna dapat memperoleh wawasan yang lebih baik, mengambil keputusan yang dan data driven, serta meningkatkan pengalaman pendidikan siswa secara keseluruhan. Sekian presentasi materi yang kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Balik topik wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.